atau guru Islam di Uganda Timur diracuni pada hari Sabtu, tak lama setelah istrinya mengetahui bahwa dia telah masuk Kristen. Hire Sadiki, 56 tahun, dari Masjidi Huthuman di desa Nawanjovu di distrik Butaleza, mengatakan dari ranjang rumah sakitnya bahwa ia menaruh imannya kepada Kristus pada 27 Maret setelah beberapa bulan berdiskusi dengan seorang pendeta Kristen. Setelah dia menolak untuk menjalankan ibadah Islam Ramadan, istrinya memperhatikan dia berdoa dalam nama Kristus. Dia menyadari bahwa saya telah memeluk agama Kristen, kata Sadiki. Dia menanyai saya karena cara sholat saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah percaya kepada Isa atau Yesus. Istrinya telah belajar Al-Quran di Institut Islam Bugembe dan mengetahui ayat-ayat tentang hukuman untuk murtad. Dan dia meninggalkan ruangan dan mulai menelepon para pemimpin muslim. Katanya, dia kemudian kembali dan mulai menyiapkan makan malam. Setelah 30 menit, seorang wanita tetangga datang dan pergi ke dapur, dan setelah beberapa saat dia pergi. Pendetanya mengatakan kepada Morning Star News bahwa Sadiki mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah setelah makan. Mantan Sheikh meneleponnya dan pendeta pergi ke rumah Sadiki dan membawanya ke rumah sakit. Ketika kami tiba di rumah sakit, kondisinya memburuk, kata pendeta. Dia mulai mengalami diare dengan darah, mual, muntah, dan sakit perut yang parah. Awalnya Sadiki didiagnosis keracunan makanan dan dokter mulai merawatnya karena keracunan ketomaine. Istri dan 3 anaknya bagaimanapun tidak terpengaruh oleh makanan yang sama, dan Sadiki tidak menanggapi pengobatan karena kondisinya semakin memburuk, kata pendeta. Tes lebih lanjut menunjukkan makanannya tercemar dengan zat beracun yang terkait dengan insektisida organofosfat yang digunakan untuk membunuh tikus, katanya. Saya kemudian menelepon istrinya. Saat saya mulai bertanya tentang Sheikh dan memperkenalkan diri, dia sangat kesal dan mulai melecehkan saya karena mengubah suaminya. Dia mengatakan dia tidak ingin diidentifikasi dengan dia karena dia telah menjadi kafir, dan bahwa dia meninggalkan dia dan kembali ke bangsanya, bahwa suaminya pantas mati karena meninggalkan Islam, dan bahwa dia tidak ingin berhubungan dengannya, seorang kafir. Saya telah memberikan peringatan kepada perawat dan dokter untuk tidak mengizinkan siapapun melihat pasien tanpa persetujuannya karena saya merasa bahwa mereka mungkin datang dan lebih jauh menyakitinya, kata pendeta. Serangan itu adalah yang terbaru dari banyak contoh penganiayaan orang Kristen di Uganda yang didokumentasikan Morning Star News. Konstitusi Uganda dan undang-undang lainnya memberikan kebebasan beragama, termasuk hak untuk menyebarkan keyakinan seseorang dan berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lainnya. Muslim membentuk tidak lebih dari 12% dari populasi Uganda dengan konsentrasi tinggi di wilayah timur negara itu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel ini. Teman-teman, seperti yang kita sudah tonton ya di video di mana ada seorang Muslim yang meninggalkan imannya dan masuk ke agama Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Teman-teman, sangat sadis kita melihat beritanya bahwa dia diracuni karena ikut Tuhan, karena dia sudah dianggap sebagai kafir. Karena teman-teman sekalian, saudara tiri kita, sebenarnya mereka saudara tiri kita, yaitu kaum Kedar yang telah diusir ya dari keluarga dari Abraham, teman-teman sekalian, karena mereka adalah keturunan dari Hajar atau Hagar, kita kenalnya di dalam Alkitab, teman-teman sekalian. Dan mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling suci, mereka yang paling benar, agama mereka yang diridhoi oleh Tuhan, maka mereka menganggap orang lain yang tidak satu agama dengan mereka sebagai kafir. Berbeda sekali dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Kristen, bahwa kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain, kita tidak boleh berkata jahil. Di mana kita menemukan ayat itu, teman-teman sekalian, ungkapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 22 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala."
Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita tidak boleh mengatakan kafir. Tetapi mereka, teman-teman sekalian, sangat gampang mereka berkata kafir. Kafir, kafir, dan kafir. Ini terus yang mereka sampaikan tiap-tiap ceramah di masjid. Dan teman-teman, ya kita tidak lagi tutup-tutupin ya tentang mereka yang sering berkata demikian. Seperti Ustaz Abdul Somad. Terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Ustadz Agustan ya, Feliciau, Yayah Waloni ya, kemudian Nandar, ada Aristo dan banyak lagi ya, Irene Handono selalu berkata kepada orang Kristen itu adalah kafir. Ya, mereka lupa teman-teman sekalian bahwa Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita tidak boleh berkata kafir kepada saudara kita. Maka teman-teman, apapun yang mereka sampaikan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Karena Alkitab katakan setiap kata yang sia-sia yang kamu ucapkan, itu akan kamu pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Matius 12 ayatnya yang ke-36 dan 37. Alkitab katakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dihukum, dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada saya dan kepada kita semua. Bahwa setiap kata sia-sia, kamu katakan bodoh, kamu katakan kafir, kamu katakan apa lagi ya, yang tidak membangun kepada saudaramu, semuanya itu kamu akan pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Nah jadi teman-teman sekalian, inilah ajaran Kristen. Ya, di mana Yesus Kristus mengajarkan kita, kasihilah sesama manusia, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, bukan justru kita menyakiti, membunuh, membinasakan, ya. Karena ajaran setanlah yang membunuh dan membinasakan ini dalam Yohanes pasal 10, di mana dijelaskan di sana teman-teman sekalian, pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, atau iblis setan itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Maka yang selalu membinasakan, yang selalu membunuh sesamanya manusia, selalu mengkafir-kafirkan, bapaknya adalah iblis. Ya, itu kata Alkitab yang diajarkan kepada kita. Maka kita tidak boleh untuk menyakiti sesama kita, apalagi membunuh. Orang Kristen tidak diperbolehkan untuk membunuh. Tapi kok Pak Arif kan banyak itu di Alkitab itu ayat-ayat untuk membunuh, bahkan lebih sadis yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu hukum Taurat. Dan itu perintah kepada Bani Israel sebagai umat pilihan Tuhan supaya mereka membasmi orang-orang yang tidak memberkati mereka, yang tidak menolong mereka, yang memusuhi mereka, yang ingin menghabisi mereka, yang iri hati dengan mereka. Memang Tuhan memberitakan untuk membinasakan bangsa-bangsa itu. Tetapi di hukum perjanjian baru, ketika Yesus Kristus datang ke dunia mengajarkan ajaran sesungguhnya, dia katakan, kalau kamu pernah dengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi ketika Yesus datang, dia katakan, aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk, tetapi kamu harus memberkati. Jadi sejauh bumi dari langit, teman-teman sekalian, ajaran hukum Taurat dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup menurut hukum kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Biarlah sharing yang saya boleh sampaikan kepada kita pada kesempatan kali ini boleh menjadi rema, boleh menjadi pedoman buat kita untuk bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Amen.